Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Bimo sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan aplikasi web dan teman-teman sekalian yang kami kasihi. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan proyek mata kuliah pengembangan aplikasi web yang telah kami susun, yang telah kami kembangkan, yaitu yang kami beri nama Rentalin App. Rentalin App ini merupakan sebuah web application untuk rental mobil. Nah, berikut anggota dari kelompok 11 kami. Yang pertama ada saya sendiri, Putra Agung MC Torus. Lalu ada rekan saya, Afix Vega Praditya, Muhammad Rizky Arif, Julius Evan Adi Pramana, dan Diandra Nabila Putri Nugroho. Sedikit latar belakang mengenai Rentalin App yang telah kami kembangkan ini. Dengan perkembangan teknologi yang pesat dan perubahan gaya hidup masyarakat, industri penyewaan mobil mengalami transformasi yang cukup signifikan. Pilihan untuk memiliki kendaraan pribadi tidak lagi menjadi satu-satunya opsi bagi masyarakat, khususnya mahasiswa dalam berkegiatan sehari-hari. Perawatan yang rumit, biaya jangka pendek yang cukup besar, hingga kesusahan apabila ingin membawa kendaraan ke daerah yang cukup jauh, menjadi beberapa alasan mengapa kami merasa bahwa perentalan kendaraan pribadi dapat menjadi opsi untuk menggantikan kepemilikan kendaraan pribadi. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami memilih untuk mengembangkan Rental-In, sebuah web application untuk perentalan mobil pada proyek kali ini. Pengembangannya, proyek kali ini dan presentasi kali ini akan berfokus pada back-end arsitektur terlebih dahulu. Untuk backend arsitekturnya sendiri, kami menggunakan MongoDB sebagai database-nya dan Express.js sebagai framework untuk API-nya. Nah, MongoDB sendiri merupakan sebuah sistem database yang dirancang dengan menggunakan pendekatan NoSQL, sehingga memudahkan untuk frame dari database-nya. Kemudian Express.js kami gunakan untuk mempermudah framework web app untuk mengatur fungsionalitas website pada backend yang akan kami presentasikan lebih lanjut di presentasi kali ini. Nah, untuk use case diagram dan beberapa diagram selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Dea. Baik, untuk use case diagram pada kali ini, kami membuat dua karakter, yaitu ada admin dan juga customer. Untuk admin akan melakukan login, lalu menambahkan kendaraan, mengedit kendaraan, menghapus kendaraan, dan lalu akan langsung menuju ke konfirmasi penyewaan edit status dan juga konfirmasi pengembalian edit status. Lalu untuk customer akan melakukan login dan langsung diarahkan untuk melihat daftar kendaraan, menyewa kendaraan yang include langsung ke pembayaran, dan lalu akan melakukan pengembalian kendaraan. Next. Selanjutnya, kami juga membuat Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini kami ada 3 tabel dengan relasi customer ke sewa. Dari tabel customer ke tabel sewa ada optional many to one, dan lalu dari sewa ke kendaraan ada one to optional many. Untuk tabel customer ada primary key underscore ID dan atribut lainnya yaitu email, password, nama, umur, dan sewa. Lalu selanjutnya pada tabel sewa ada primary key underscore ID dan juga 2 foreign key yang merupakan primary key dari tabel kendaraan dan juga primary key dari tabel customer. Untuk foreign key yang ada di sini yaitu kendaraan underscore ID dan customer underscore ID. Lalu ada atribut lainnya juga yaitu tanggal underscore sewa, tanggal underscore kembali, tanggal underscore harga, dan juga status. Selanjutnya ada tabel kendaraan yaitu dengan primary key underscore ID dan atribut lainnya adalah nama, deskripsi, lokasi, kota, harga, available, dan juga image underscore URL. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Evan. Oke, kemudian selanjutnya untuk activity diagram pada penggunaan aplikasi kami. Yang pertama untuk activity login. Jika pengguna akan login sebagai admin, pengguna akan disuruh untuk memasukkan username dan password. Jika username dan password sudah sesuai, akan lanjut ke halaman sebagai admin. Namun jika username dan password tidak sesuai, akan terdapat peringatan bahwa username atau password salah dan akan diminta untuk memasukkan username dan password kembali. Kemudian jika pengguna login tidak sebagai admin, pengguna akan disuruh untuk memasukkan username dan password. Kemudian jika username dan password sudah sesuai, pengguna akan masuk sebagai customer.
Jika username dan password tidak sesuai, pengguna akan diminta untuk memasukkan kembali username dan juga password. Kemudian untuk activity sewa, customer akan memilih kendaraan yang akan disewa. Kemudian customer akan memasukkan jumlah hari penyewaan dan mengonfirmasi biaya. Kemudian customer akan mengajukan penyewaan. Kemudian setelah admin mengonfirmasi kendaraan yang akan disewa, jika admin mengonfirmasi, kendaraan akan di-booking. Namun jika admin menolak untuk mengonfirmasi, akan terjadi pembatalan sewa. Kemudian next. Kemudian untuk activity diagram selanjutnya, yang pertama ada add kendaraan. Di sini admin akan menambahkan nama, deskripsi, lokasi, harga, availability, dan image URL. Kemudian jika format data sudah benar, data akan ditambahkan. Namun jika format data tidak benar, akan terdapat peringatan data dalam format yang salah dan akan diminta untuk menambahkan nama, deskripsi, lokasi, harga, dan availability, dan image URL kembali. Kemudian untuk activity edit kendaraan, admin memilih item yang ingin diupdate, kemudian admin memilih fitur update atau edit, kemudian admin akan mengedit atau mengupdate data dengan data nama, deskripsi, lokasi, harga, availability, dan image URL. Kemudian jika format data sudah benar, data akan berhasil diupdate. Namun jika format data masih salah, admin akan diminta untuk mengedit atau mengupdate data kembali. Kemudian untuk activity delete kendaraan, admin akan memilih item yang ingin dihapus, kemudian admin memilih fitur delete, kemudian akan divalidasi ingin menghapus atau tidak. Jika item ingin dihapus, item akan dihapus. Kemudian jika item tidak jadi untuk dihapus, proses akan dibatalkan. Next. Kemudian untuk database management yang kami gunakan yaitu MongoDB, terdapat 3 collection, yaitu sewa, customer, dan kendaraan. Untuk primary key-nya _ID dengan tipe data object ID, kemudian kendaraan ID dengan tipe data object ID, customer ID dengan tipe data object ID, sewa data dengan tipe data date, tanggal kembali dengan tipe data date, total harga dengan tipe data number, status dengan tipe data string enum. Kemudian untuk collection customer, primary key _ID dengan tipe data object ID, username dengan tipe data string, email dengan tipe data string, password dengan tipe data string, nama dengan tipe data string, umur dengan tipe data number, sewa dengan tipe data string enum. Kemudian yang terakhir, collection kendaraan dengan primary key _ID dengan tipe data object ID, nama dengan tipe data string, deskripsi dengan tipe data string, lokasi dengan tipe data string, kota dengan tipe data string enum, harga dengan tipe data number, kemudian available dengan tipe data number, dan image URL dengan tipe data string. Kemudian untuk mengintegrasikan MongoDB ke backend, kami menggunakan library Mongos. Kemudian untuk selanjutnya, next, akan dilanjutkan oleh teman saya, Putra. Baik, nah selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan dari backend-nya. Yang pertama yaitu backend for customer. Nah, backend for customer ini ada endpoint customer-nya. Ada beberapa, ada 5 poin, yaitu yang pertama ada get all customer untuk mendapatkan semua customer yang ada di database dengan endpoint get/API/customer. Lalu yang kedua ada get customers by ID, yaitu untuk mendapatkan customer sesuai dengan ID yang diberikan dengan endpoint get/API/customer/ID. Lalu yang ketiga ada create new customer untuk membuat customer baru, endpointnya yaitu post/API/customer. Yang keempat ada update customer by ID untuk merubah data customer berdasarkan ID, yaitu endpointnya untuk put/API/customer/ID. Yang terakhir ada delete existing customer, yaitu untuk menghapus customer yang ada di database berdasarkan ID, yaitu untuk endpointnya ada delete/API/customer/ID. Selanjutnya ada backend for kendaraan. Sama seperti customer tadi, ada endpoint kendaraan. Yang pertama ada get all kendaraan untuk mendapatkan semua kendaraan yang ada di database. Untuk endpointnya ada get/API/kendaraan. Lalu ada get kendaraan by ID untuk mendapatkan kendaraan sesuai dengan ID yang diberikan. Untuk endpointnya ada get/API/kendaraan/ID. Yang berikutnya ada create new kendaraan untuk membuat kendaraan baru. Endpointnya ada post/API/kendaraan. Yang keempat ada update kendaraan by ID untuk merubah data kendaraan berdasarkan ID.
endpointnya ada put/API/kendaraan/ID. Lalu berikutnya ada delete existing kendaraan untuk menghapus kendaraan yang ada di database berdasarkan ID. Untuk endpointnya ada delete/API/kendaraan/ID. Berikutnya juga di backend kendaraan ada sort kendaraan by harga, yaitu untuk mensorting kendaraan berdasarkan harganya, yaitu untuk endpoint get/API/kendaraan, tanda tanya sort as ascending or descending. Selanjutnya ada filter kendaraan by kota untuk mendapatkan kendaraan sesuai dengan nama kota. Yang terakhir ada search kendaraan by name untuk mendapatkan kendaraan sesuai dengan nama yang diberikan. Untuk penjelasan backend for sewa akan dilanjutkan oleh Dea, silakan. Selanjutnya untuk backend bagian sewa, pertama ada get all sewa, yaitu untuk mendapatkan semua data sewa yang ada di database dengan endpoint get/API/sewa. Selanjutnya ada get sewa by ID, yaitu untuk mendapatkan data sewa sesuai dengan ID yang diberikan dengan endpoint get/API/sewa/ID. Dan selanjutnya ada get sorted sewa by params, di mana untuk mendapatkan semua sewa dalam keadaan sorted params dengan field dan value field yang ingin disort dengan endpoint get/API/sewa/sort. Lalu selanjutnya ada get sewa by customer ID, yaitu untuk mendapatkan sewa berdasarkan user customer ID. Endpointnya adalah get/API/sewa/customer/customer_ID. Lalu selanjutnya ada create new sewa, yaitu untuk membuat data sewa baru dengan endpoint post/API/sewa. Next. Lalu lanjutnya ada update sewa by ID, yaitu untuk merubah data sewa berdasarkan ID dengan endpoint put/API/sewa/ID. Dan ada update status sewa by ID, yaitu untuk merubah data status sewa pada sewa dan customer berdasarkan ID, yaitu dengan endpoint put/API/sewa/status/ID. Dan terakhir ada delete existing sewa, yaitu untuk menghapus sewa yang ada di database berdasarkan ID dengan endpoint delete/API/sewa/ID. Di sebelah kanan ada codingan untuk router dan untuk backend sewa ini. Lalu next, selanjutnya akan ada sesi coding yang akan dipandu oleh teman saya, Arif. Jadi untuk penjelasan kodenya, kita main entry point-nya itu ada di server.js. Nah, server.js ini mempunyai banyak dependensi. Itu ada .env, Express.js, sama Mongoose. Nah, pertama kita mengkonfig environment variable-nya dulu. Habis itu kita import Mongoose library-nya. Terus kita setup Express app-nya sesuai dengan rute yang nanti akan saya jelaskan. Nanti saya akan hanya menjelaskan rute, model, dan controller dari customer untuk menghemat waktu. Terus untuk middleware-nya, kami akan meng-forward semua response itu menjadi JSON. Jadi kita pakai express.json, terus melakukan logging dengan melakukan console log dan console log, terus request metodenya dan request URL. Untuk rutenya ini kita bagi menjadi 3, yaitu untuk kontrol kendaraan, rutenya itu ada di /API/kendaraan. Untuk sewa route-nya itu ada di API sewa. Terus route dari customer itu ada /API/customer. Terus kita mencoba connect ke database Mongoose-nya. Karena ini pakai async await, pakai promise, jadi kita tunggu. Terus kalau kita berhasil mendapatkan koneksi, nanti kita akan memulai servernya menggunakan Express di port 8000. Kalau terjadi error, kita console errornya dan aplikasi backend tidak terjalankan.
Kemudian untuk rute dari customer-nya, nah ini ada untuk create new user yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Itu ada sini semua. Ini akan di forward ke route-nya, habis itu di append gitu dari route yang di sini. Kemudian untuk model dari customer-nya, ini terdapat username yang bertipe string dan harus diisi. Jadi required-nya itu berupa true. Kemudian email juga berupa string. Kemudian unique true itu berarti tidak boleh ada email yang sama di satu collection. Required berarti nanti harus mengisi kalau mau melakukan create collection gitu. Kemudian trim nanti kalau ada trailing spaces atau trailing endline nanti akan di-cut oleh Mongoose-nya gitu. Kemudian password juga bertipe string, nama juga bertipe string, kemudian umur bertipe number, kemudian sewa ini bertipe string juga, namun terdapat enumerasi. Jadi nanti value-nya harus terdapat di salah satu enum ini. Nah, fungsi sewa ini untuk kita men-track apakah customer itu sedang menyewa atau tidak menyewa atau sedang mengajukan. Kemudian untuk controllernya, jadi kita pertama import modelnya dulu, Mongoose modelnya dari folder model tadi. Kemudian kita import library Mongoose-nya juga. Nah, untuk controller create customer ini yang digunakan untuk membuat customer baru. Jadi pertama kita mengambil username, email, password, nama sama umur dari request body-nya. Nah, kemudian kita set default sewanya itu menjadi tidak menyewa. Kemudian jika sewa itu tidak ada di salah satu enumerasi, kita akan mereturn HTTP error bad request dengan invalid status. Kemudian kita melakukan asynchronous execution menggunakan await. Jadi ini kita memanggil fungsi create-nya dari Mongoose-nya untuk melakukan create data di database-nya. Kemudian isinya itu JSON yang tadi sudah dapat dari request body-nya. Kemudian kalau fungsi await ini berhasil, nanti akan diteruskan ke middleware-nya dengan 1.200 dan data berupa JSON yang telah berhasil di create gitu. Kemudian kalau fungsi await-nya ini error, mungkin terjadi koneksi putus atau gimana gitu, koneksi database-nya putus, nanti akan ada error. Kemudian untuk controller delete customer, ini parameternya tetap sama, ada request, ada respon juga. Request itu yang di input melalui API-nya itu. Nah, dari request tadi, dari input endpoint dari usernya ada request params. Ini kita mengambil nilai yang kita define di sini. Nah, ini kita define di sini, berarti ini param nanti akan terambil nilainya sebagai ID. Nah, itu terus kita coba jika ID-nya tidak ada, kita akan mereturn error juga karena kita tidak bisa mendelete nilai yang tidak ada gitu. Kemudian kita mencoba asynchronous execution lagi menggunakan fungsi dari Mongoose, yaitu find by ID and delete. Ini jadi fungsinya yang sudah jelas banget, jadi mencari data yang sesuai ID yang
kita kasih di argumennya, terus kalau ada ID-nya bakal di delete. Nah, kalau customer-nya tidak ada, kita return error lagi gitu. Terus kita return kalau customer-nya ada, kita return status 200, menandakan kalau proses delete itu berhasil. Kemudian untuk update-nya, kita update by ID, jadi paramnya itu yang di input setelah tanda slash endpoint-nya gitu. Itu dikasih ID, nanti diambil di sini, terus request body-nya itu berupa JSON yang berisi field dari model customer. Habis itu melakukan with execution, asynchronous execution, find by ID and update. Jadi dia argumen pertamanya itu ID-nya, kemudian argumen kedua itu data yang mau kita perbarui. Terus ketiga ini new true, berarti dia akan update-nya itu akan menghasilkan database yang baru gitu. Jadi collection atau item database baru gitu. Jadi value-nya bukan di change, tapi nanti bakal ada data baru. Oke. Terus kalau tidak berhasil, mungkin ada ID-nya salah atau gimana, nanti akan di return statusnya sebagai 404. Kalau bukan errornya bukan dari usernya, berarti dari servernya nanti akan mereturn customer by ID. Sama juga kita mengambil nilai ID-nya dari parameternya. Habis itu melakukan fungsi dari mongoose find by ID. Terus kalau ternyata listnya itu 0, berarti nilai itu listnya itu nggak ada isinya gitu, mungkin belum ditambah datanya atau gimana, nanti akan terjadi error nih. Kita nge-return error ke middleware. Terus kalau berhasil bakal nge-return status sukses. Nah, kalau nggak berhasil, kalau terjadi error setelah ini berarti ada bad group seperti ini. Kemudian untuk read all customer, jadi kita ini bakal nge-return semua list di customer gitu, di data di customer. Nah, ini tinggal pakai fungsi mongoose.find itu. Jadi kalau yang by ID itu kan kita menspesifikkan ID-nya. Kalau ini tidak perlu menspesifikkan ID-nya, berarti nanti kita mengambil semua data yang ada di collection. Kemudian kalau berhasil akan dapat status 200 dan respons berupa JSON. Kalau error bakal ada respon 400 dan error message. Kemudian kita melakukan ekspor fungsi-fungsi tadi yang kemudian akan kita gunakan di rutenya tadi. Mungkin itu cukup itu saja untuk penjelasan dari coding API-nya. Terima kasih. Lalu untuk sesi demo akan dilanjutkan oleh teman saya, Apix. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demo untuk backend yang sudah kita buat. Di sini backend yang kita buat itu running di port 8000. Nah, di sini ada beberapa function atau fitur yang sudah kita buat, sudah saya dokumentasikan di Postman. Nanti link dokumentasinya ada di akhir slide. Nah, di sini sebagai contoh, di sini ada kendaraan. Nah, dari kendaraan ini kita bisa get untuk semua kendaraannya. Nah, dengan endpoint sebagai berikut, kita coba aja send request. Nah, di sini kita akan mendapatkan respon berupa semua kendaraan
yang ada di database. Nah, selanjutnya ada find kendaraan by ID. Di sini ada sama aja sebenarnya, kita akan mencari kendaraan, cuman ini lebih spesifik, yaitu kita akan mencari kendaraan sesuai dengan ID-nya. Sebagai contoh, di sini endpoint dilanjutkan dengan ID kendaraan. Kita coba send request dan mendapatkan respon berupa satu kendaraan dengan ID tersebut. Nah, selanjutnya ada sort. Nah, di sini sort sendiri digunakan untuk mengurutkan kendaraan yang ada di database. Sebagai contoh, di sini ada sort descending. Pada sort ini memiliki endpoint, API kendaraan, dan query parameter berupa sort dengan value-nya bisa descending atau ascending. Seperti ini. Nah, kita coba ascending, maka dia akan menampilkan semua kendaraan urut berdasarkan harganya dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal. Kemudian kita coba kalau misal descending, maka akan urut sebaliknya seperti itu. Nah, selanjutnya ada filter kendaraan by kota. Nah, di sini kita punya query parameter kota, kemudian fieldnya itu adalah kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, tentu saja fitur ini sangat memudahkan untuk customer ketika mereka ingin mencari sebuah kendaraan yang ada di dekat mereka. Misal kita coba dengan file ini adalah Kabupaten Gunung Kidul, kita send, maka dia akan mencari kendaraan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, selanjutnya ada get, kita punya fitur search. Nah, di sini ada search by nama kendaraan. Nah, tentu saja ini bakal memudahkan customer ketika mereka ingin mencari kendaraan sesuai apa yang mereka inginkan. Nah, misal kita search dengan Xenia uppercase semua, kita mendapatkan kendaraan dengan nama Xenia. Misal kita coba dengan random kayak gini, maka dia akan tetap terquery karena fitur search ini tidak case sensitif. Selanjutnya ada fitur create kendaraan. Di sini digunakan untuk admin untuk menambahkan kendaraan yang akan disewakan seperti itu. Misal kita akan create sebuah kendaraan dengan nama Kijang dengan lokasi seperti itu dan kita send, maka sudah terwrite di database dengan data yang sudah kita inputkan. Nah, di sini untuk ID sendiri maka sudah digenerate langsung oleh Mongo-nya. Oke, selanjutnya untuk edit. Di sini edit itu harus disertai dengan by ID karena ketika kita ngedit tentu saja kita menentukan data spesifik mana yang harus kita edit. Nah, misal kita akan ngedit data yang barusan kita post dengan ID-nya ini, kita coba edit. Oke, lokasinya kita coba ganti aja. Misal lokasinya Karangmojo, kotanya Kabupaten Gunung Kidul, kita send, maka sudah berhasil teredit. Misal kita coba kendaraan by ID, kita cari, maka sudah teredit seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba delete kendaraan yang barusan kita buat. Oke, dengan ID-nya seperti itu, kita coba delete. Nah, mendapatkan respon seperti ini berarti sudah terdelete. Misal kita coba cari lagi kendaraan itu tadi, maka kendaraan tidak ditemukan. Seperti itu. Baik, untuk setelah kita mendengarkan dan menjelaskan mengenai demo dan juga coding dari proyek kali ini, kami juga memiliki fitur consideration untuk mengembangkan aplikasi kami ke depannya, web aplikasi kami ke depannya. Itu untuk smart authentication dan authorization, di mana harapannya customer dan authentication dan authorization ini akan meningkatkan nilai keamanan dan nilai fungsionalitas dari web application kami di pengembangan ke depan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai proyek kami kali ini. Kami sangat terbuka atas saran dan kritik yang membangun dari audiens demi perkembangan pembuatan web application rental ini.
Selanjutnya, kami juga memiliki beberapa lampiran yang mendukung proyek kali ini. Yang pertama ada link repository GitHub, lalu ada link dokumentasi API Postman, dan ada link video YouTube berisi video ini yang akan diupload nantinya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.